Halo, perkenalkan nama saya Hayan Tahta Derajat dengan NIM 210101201401118 yang ingin membahas tentang studi kasus 25th Avenue dan Union. Yang pertama, Project Introduction. Nah, deskripsi proyek ini adalah sebuah proyek untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago sambil mengurangi dampak lingkungan dari operasi kereta api pada masyarakat umum. Dan berikut lokasi proyeknya. Nah, deskripsi proyek ini. 25th Avenue merupakan jalan arteri perkotaan dengan 4 jalur. Proyek ini merupakan pemisah antara jalan arteri 25th Avenue dengan Union Pacific Railroad. Union Pacific merupakan 4 jalur kereta api yang melintasi jalan 25th Avenue. Proyek ini merupakan salah satu dari proyek Great Program dan meningkatkan kapasitas operasional. Tujuan proyek dan value engineering-nya. Tujuan dan sasarannya. Tujuan dan sasaran proyek dibahas dan diuji dengan gagasan dan rekomendasi untuk memvalidasi kesesuaian mereka dalam hal kinerja dan biaya. Tujuan dan sasaran yang diidentifikasi. Yang pertama, menghilangkan kemacetan lalu lintas di 25th Avenue, meningkatkan keamanan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, meningkatkan persimpangan Grand Street. Nah, berikut adalah anggota tim yang terdiri dari tim studi multidisiplin secara umum, anggota tim studi nilai independen dari tim pengembangan proyek, memastikan objektivitas maksimum dalam mengidentifikasi solusi alternatif. Berikut adalah tim-timnya. Ada tim Value Engineering Study Team, tim Value Engineering Search Team. Nah, ada juga kendala dalam Value Engineering. Kendala diidentifikasi oleh tim studi FA dan tim desain. Tujuan proyek dan kendala dibahas sepanjang studi lokakarya rekayasa nilai. Tim desain memiliki kesempatan untuk meninjau lebih lanjut dan fokus pada tujuan dan kendala yang berlaku untuk masing-masing proyek komponen. Kendala yang diidentifikasi melainkan hindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang ada atau direncanakan, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta api dan operasi halaman kecuali untuk malam akhir pekan, kendala situs dan penglihatan. Nah, identifikasi potensi risiko. Yang pertama, kurangi akses kontraktor ke lokasi konstruksi, reevaluasi dokumen lingkungan, beberapa akuisisi, real estate hanya memiliki komitmen verbal, identifikasi juara lembaga lokal dan proaktif, akuisisi lahan, iterasi ulasan rencana, deadline pembayaran sampai guna atau abaikan. Pendanaan, ancaman terhadap pendanaan, keterbatasan ruang retaining wall atau dinding penahanan, jalan mutar dan persetujuannya. Nah, value engineering ini memiliki beberapa step. Yang pertama, pra-workshop, yang kedua workshop, setelah itu workshop yang pertama, informasi analisis fungsi kreatif, dan workshop yang kedua, evaluasi pengembangan presentasi, dan pasca workshop, persiapan pengaplikasian FA. Ya. 3. Alternatif peningkatan nilai. Nah, di sini banyak sekali alternatif yang diberikan, mulai dari STR2, UT1, SR5, NV1, RAW, dan lain-lainnya. Nah, untuk alternatif STM3, berdasarkan studi tim FA, tidak diperlukan box culvert untuk detail air dan mengatasi permasalahan runoff
dengan mengontrol volumenya. Awalnya, penggunaan box culvert 12 kali 3 untuk detensi air. Alternatifnya, penghapusan penggunaan box culvert untuk detensi air. Keuntungannya, mengurangi biaya apabila penahanan tidak dibutuhkan, mengurangi persyaratan penahanan dan hasil dampaknya, dan kekurangannya kehilangan kegunaan lahan yang diperoleh apabila penahanan dibutuhkan. Ini adalah gambaran TM3. Di sini ada alternatif STM4. Sudah terdapat pipa yang digunakan sebagai pembuangan, penambahan restriction manhole tidak perlu dilakukan karena pipa sudah cukup untuk digunakan sebagai saluran. Konsep awalnya penggunaan restriktor menahan untuk saluran pembuangan. Alternatifnya mengevaluasi ulang kebutuhan untuk restriktor manholes karena struktur ini besar, sulit dipasang dan harganya cenderung mahal. Keuntungannya dapat mengurangi biaya, peningkatan kemudahan konstruksi, dan kekurangannya tidak ada. Berikut adalah gambaran ST4. Nah, di sini juga ada alternatif dari STR3A. Dengan konsep awal yaitu the bridge type study menunjukkan abutment selatan ditunjukkan untuk memungkinkan truk NB mengakses fasilitas combine metal. Memindahkan abutment selatan 10 kaki lebih jauh ke utara dan dermaga selatan 5 kaki lebih jauh ke utara. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama, dan kekurangannya tidak ada. Berikut adalah gambaran STR3. Nah, di sini juga ada alternatif STR3C. Dengan konsep awal, menggunakan drill shaft dibandingkan dengan pile untuk mendukung struktur. Alternatifnya, tim desain mempertimbangkan mempergunakan pondasi drill shaft untuk proyek ini karena pile memiliki biaya yang lebih besar. Keuntungannya mengurangi getaran dan suara disbanding. Pemasangan pile drill shaft vertikal memiliki lateral load resistance yang baik. Kekurangannya, drill shaft memiliki biaya yang lebih mahal dibanding pile. Nah, berikut adalah gambaran STR3C. Setelah itu adalah alternatif STR2 yang konsep awalnya menggunakan plat baja ukuran 48. Alternatifnya menggunakan grinder plat baja 40. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama, kekurangannya tidak ada. Berikut adalah gambaran STR3C. Nah, di sini juga ada alternatif Fiat 3 dengan konsep awal mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah review, iterasi, dan durasi. Alternatifnya merapatkan tinjauan desain dari staf desain, merapatkan multidisiplin tinjauan dengan sistem IDOT. Keuntungannya menciptakan tujuan bersama, memperkuat pendekatan tim dan pelaksanaan proyek. Kekurangannya mungkin tidak mengikuti waktu proses standar IDOT. Nah, berikut adalah gambaran stage 3. Ada juga alternatif XR3B. Konsep awalnya menggunakan abutment semi internal di tempat sub-abutments. Alternatifnya menggunakan abutment semi integral untuk struktur ini. Keuntungannya, Memorandum IDOT Outbridge Designer mengizinkan about semi-integral umur pelayanan lebih panjang dan mengurangi biaya perawatan. Kekurangannya tidak ada. Nah, berikut adalah gambaran STR3B. Nah, ada juga ada alternatif STR5. Dengan konsep awal, jalur pemilihan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Alternatifnya jalur tambahan dari lahan yang diletakkan di sisi barat 25th Avenue di antara Grant Street dan April Road. Keuntungannya menciptakan ruang untuk pemeliharaan masa depan untuk mengakses bangunan, dan kekurangannya tidak ada. Berikut adalah gambaran dari SR5. Nah, dari hasil studi FA menjelaskan rekomendasi
Rekomendasi ENV1 keterangannya disetujui, row 1 disetujui untuk pembahasan lebih lanjut, row 2 disetujui, set 1 disetujui, set 2 disetujui, set 3 ditolak, STR4 disetujui untuk pembahasan lebih lanjut, STR2 ditolak, STR3A disetujui untuk pembahasan lebih lanjut, STR3B ditolak, STR3C disetujui, SR5 ditolak, util 1 disetujui untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, kesimpulan dari jumlah 17 ide dalam fase pengembangan, terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan yaitu STR2, STR3B, STR5, dan SETS3. Total saving cost menjadi 1.052.7 juta US dollar, sehingga total proyek ini mencapai 30.288 US dollar. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya.